bagi Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Saat ini kita akan berikan hati kita, tubuh jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, katakan satu saja.
datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Semua itu karena kasih anugerah-Mu semata. Haleluya Yesus. Tiada dapat kami ungkapkan dengan kata-kata kami selain puji dan syukur kami yang kami naikkan di dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang patut dan layak menerima segala puji dan hormat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan puji dan sembah kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Siapa yang merasakan sukacita? Saya yakin sukacita surga senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebab kita memiliki Allah yang dahsyat dari seluruh penjuru bumi. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan bangun berdiri. Kita akan puji Tuhan. Allah dahsyat, dahsyat. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Karena ini sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Tuhan akan menyatakan setiap firman-Nya. Tuhan akan menyatakan setiap janjinya. Mulane konco podo tangiyo. Mulane konco podo tangiyo. Oh
sudah menjelang akhir zaman, karena tanda-tanda Tuhan telah banyak dinyatakan. Dan marilah kita bangun iman kita untuk lebih taat dan setia pada Tuhan. Biarlah kita tidak tercecer dari panggilan Allah, untuk kita bertahta bersama-sama dengan Allah di surga yang mulia. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Biarlah Allah yang menyelidiki setiap hati kita, Tuhan yang membentuk setiap kepribadian kita, untuk dalam setiap langkah hidup kita lebih lagi dan lebih lagi memuliakan Tuhan. Haleluya. yaitu mendengar firman-Mu. Selidiki hati kami Tuhan sebelum terlambat, melalui mendengar firman-Mu. Apakah kami dalam koridor kesetiaan atau kami sudah melenceng? Kami memohon kalau Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mudah dibentuk, mudah diarahkan oleh Roh Kudus. Bekerjalah di antara kami semuanya melalui mendengar firman-Mu ini Tuhan secara leluasa. Ubah kami supaya menjadi orang-orang yang berlaku setia kepadamu, mengasihi Engkau lebih daripada hal-hal yang lain, karena itu yang Kau kehendaki, karena itu yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman-Nya, karena kami siap untuk mendengarkan. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 20. Ini boleh dikatakan terakhir dari dunia ini. Tetapi kitab Wahyu belum terakhir, karena Yohanes pasal 21 baru melihat langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Dan seperti apa gambaran itu nanti, pasal 21 dan 22. Pasal 20 ini mengenai kerajaan 1000 tahun, mengenai penghukuman iblis secara final, dan juga mengenai lenyapnya langit dan bumi yang sekarang ini. Kira-kira itu dalam pasal 20 ini. Mari kita setiap perikop saya akan menjelaskan, nanti kita akan ambil apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ayat yang pertama pasal 20 judulnya kerajaan 1000 tahun. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak di sini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Yang menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mengetrekkannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya di dahi dan di tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengerti apa itu jurang maut karena kami sudah menjelaskan. Kita sudah mengerti. Nah, apa itu si ular tua karena di sini disebut itu. Tetapi di sini garis besarnya kerajaan 1000 tahun. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Saya perlu mengingatkan kembali, kitab Wahyu ini penglihatan nubuat belum terjadi dan merupakan simbolis, tetapi tidak semuanya simbolis. Merupakan gambaran-gambaran, tetapi tidak semuanya merupakan gambaran-gambaran. Nah, untuk itu kerajaan 1000 tahun atau sering disebut milenium itu sebenarnya bahasa Latin yang artinya 1000.
itu ada 3 pendapat secara menyeluruh di dunia ini, dunia kekristenan, tentang kerajaan 1000 tahun ini. Nah, pendapat yang pertama itu merupakan masa damai, dimulai dari lahirnya gereja di hari Pentakosta, lahirnya gereja sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi masa damai antara manusia dan Allah diperdamaikan itu. Ini pandangan yang pertama, tafsiran yang pertama. Lalu yang kedua, secara simbolis, dimulai lahirnya gereja, di mana orang-orang percaya itu Tuhan memerintah di dalam hatinya. Tuhan bersama kita, memerintah di dalam hati kita. Nah, dan diakhiri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini pandangan kedua. Lalu pandangan ketiga, secara hurufiah. Jadi 1000 tahun ya 1000 tahun begitu secara hurufiah ini. Nah, dimulai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kebangkitan pertama orang-orang percaya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 bisa ditampilkan, bisa dilihat di sana. Nah, ayat 14 sampai 17. Di sana dijelaskan oleh Rasul Paulus, waktu sangkakala dibunyikan oleh malaikat, orang-orang percaya bangkit, orang-orang yang percaya sebelum meninggalkan tubuh yang kekal, tubuh yang rohania itu, lalu bersama Tuhan dan memerintah 1000 tahun di dunia ini. Ini pandangan ketiga. Saya diajar oleh GSP, dosen saya pada waktu itu, Pak Cahya Rabai. Itu pandangan ketiga ini yang diajarkan kepada saya. Dan rupanya GSP banyak yang memegang pandangan ketiga ini. Saya sebagai hamba Tuhan tidak menggiring Anda untuk melihat pandangan salah satu ini. Tetapi mari kita pahami, ini nubuatan. Nubuatan ini Yohanes melihat dari jauh. Saya ambil contoh. Bapak Ibu kalau melihat Gunung Mojo, itu Mojo ya, Gunung Mojo ya. Itu hutan apa di sana yang dilihat? Pohon pinus yang kelihatan dari jauh. Tetapi kalau kita sampai ke sana ternyata bukan hanya pohon pinus, betul? Ada semak-semak, ada yang lain. Nah, ini yang dilihat oleh Yohanes. Ini nubuatan. Nanti kita akan jelas kalau nubuatan itu sudah terjadi. Itu. Tetapi yang menarik di sini ada 3 hal yang sama pandangan ini. Ini karena ini pandangan yang sama, keseluruhan dari pandangan itu, dan saya melihat ini Alkitabiah dan ayat-ayat lain itu jelas ada, sehingga saya meyakini bahwa ini akan terjadi sungguh. Ini nubuatan. Ya. Yang pertama yang sama adalah Tuhan akan datang yang kedua kali, dan Tuhan sendiri berjanji dia akan kembali. Itu. Dan khotbah Tuhan Yesus
mengenai akhir zaman juga demikian, sehingga saya sendiri tidak meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu yang kedua, orang-orang percaya dihimpunkan bersama. Nah, ini hampir seluruh perjanjian baru dalam surat-surat. Kita ini adalah tubuh Kristus, orang-orang kudus yang am. Jadi seluruh dunia itu satu keluarga, itu keluarga Allah. Kita akan dipersatukan. Ini pandangan ketiganya ada di sana. Lalu yang ketiga, iblis akan dikalahkan dan dihukum. Nanti dihukum, disiksa di dalam ayat 10. Nah, yang menyesatkan ini disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini yang ada 3 pandangan itu. Itu sebabnya apapun nanti yang terjadi saat ini, kita harus mempersiapkan diri bahwa Yesus akan datang. Nah, orang percaya akan dihimpunkan dan iblis akan dihukum. Sehingga ada pelajaran di sini yang nanti akan kami uraikan. Karena iblis ini yang dihukum bukan hanya iblis saja, para pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang diberi tanda. Karena yang dilepaskan adalah orang-orang yang tidak menyembah dan tidak diberi tanda. Dan nanti dalam penghakiman, nanti saya akan menguraikan nanti, itu hanya orang-orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu adalah orang percaya pada Tuhan Yesus. Ini tentang kerajaan 1000 tahun. Lalu ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini penghukuman terakhir. Nah, saya akan maju sedikit dengan menjelaskan tentang kebangkitan ayat 5 dan 6. Itu di dalam kebangkitan pertama. Nah, lalu ada kalimat, berbahagialah orang yang mendapat bagian kebangkitan pertama, karena kematian yang kedua itu tidak berkuasa lagi. Nah, kebangkitan tubuh juga ada pandangan yang berbeda di kekristenan. Ada 2. Yang pertama bersifat rohania. Jadi pada waktu orang itu percaya, roh yang mati itu dibangkitkan. Allah hadir. Kehidupan itu menyentuh roh kita dan kita hidup. Ini pandangan pertama. Jadi kita bukan orang telah mati. Di dalam kitab Kejadian, pada waktu Adam itu jatuh ke dalam dosa, itu hari itu juga mati, artinya berpisah dengan sumber hidup, berpisah dengan sang hidup ini. Sehingga Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
kehidupan ilahi telah menyentuh kehidupan orang percaya sehingga roh itu bangkit. Ini pandangan pertama. Lalu kebangkitan kedua itu kebangkitan tubuh. Nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini tentang kebangkitan. Lalu pandangan yang kedua tentang kebangkitan. Kebangkitan fisik bagi seorang yang percaya. Ini kebangkitan pertama. Tadi 1 Tesalonika pasal 4 itu. Ini kebangkitan bagi orang-orang percaya, kebangkitan pertama. Itu. Lalu kebangkitan kedua itu kebangkitan seluruh orang mati, dibangkitkan lalu dihakimi terakhir. Ini saya diajar yang kedua ini, pandangan yang kedua ini. Kelihatan GSPI memegang ini. Ini tentang kebangkitan. Lalu iblis dipenjarakan. Itu artinya iblis tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mencobai. Dan di sini Gog ayat 8, Gog dan Magog itu adalah simbol daripada kekuatan jahat. Tapi aslinya Magog itu adalah cucu Nuh, anak Japet. Nah, Yeskiel menunjuk kepada Magog itu adalah pemimpin raja-raja di sekitarnya untuk melawan bangsa Israel, untuk melawan umat Allah. Sehingga dalam hal ini jelas sekali bahwa Yohanes menunjuk kepada kekuatan jahat yang bersatu, dikoordinir oleh Antikris dan akan melawan umat Allah, mengakhiri dunia, mengakhiri kerajaan 1000 tahun. Itu pandangan kerajaan 1000 tahun yang ketiga tadi. Ini tentang Gog dan Magog, adalah kekuatan jahat yang menyatukan pemimpin-pemimpin dunia untuk melawan Tuhan yang berkerajaan 1000 tahun dengan umatnya. Dan Yerusalem dikepung di sana. Nah, lalu ayat 10 dan 11 ini ada kaitannya ya. Saya akan bacakan dari ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi. Ini orang-orang yang dikoordinir oleh yang digambarkan Magog tadi ya. Gitu. Mengepung perkemahan antara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Udah tahu ini. Secara Indonesia jelas Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tuhan dengan kuasanya menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu keempat binatang dan nabi-nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Ini hukuman final. Hukuman final untuk iblis dan sekutunya. Nah, saya akan bacakan dari ayat 11 dan seterusnya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, sekali lagi ini Yohanes belum melihat kelanjutannya. Pasal 21 nanti ada langit baru, bumi baru. Nah, ini Tuhan mengakhiri dunia ini. Petrus bahwa dunia ini akan lenyap dengan nyala api.
Yohanes melihat dunia itu di hadapan Allah hilang lenyap. Itu. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Ini kebangkitan kedua. Lalu dibuka semua kitab, dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati dan yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kematian yang kedua, lautan api, ini neraka. Orang bisa menyebut itu, tapi ini hukuman kekal terpisah dengan Allah selama-lamanya, dan disiksa siang malam selama-lamanya. Dan setiap orang, ayat 15, yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penghakiman semua perbuatan orang percaya maupun tidak percaya semuanya diungkap. Itu. Nah, ternyata tidak ada orang diselamatkan satupun melalui perbuatannya. Hanya orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu karena anugerah. Orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus itu diselamatkan. Ini penghakiman terakhir. Jadi Anda tidak akan bisa menyembunyikan perbuatan Anda. Di sana akan dibuka semuanya. Tapi dalam penghakiman, ternyata melalui perbuatan itu orang tidak bisa diselamatkan. Tidak ada perbuatan yang mulus tanpa dosa. Sehingga hanya orang yang mendapat anugerah Allah yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dan tidak dimasukkan ke dalam siksaan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Wahyu pasal 20. Penghukuman final dikatakan maut dan kerajaan maut dilempar. Artinya penghukuman itu sudah final, semua orang mati. Nah, dihakimi semua sudah final hukuman itu. Dan orang yang namanya tertulis itu tidak akan dilemparkan, tertulis di dalam kitab kehidupan, tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kitab Wahyu pasal 20? Saya harap Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pusing memikirkan kerajaan 1000 tahun. Itu nubuatan biar Allah yang menggenapi. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan saat ini? Kita melihat seperti itu. Ya. Saya ingin sampaikan 2 hal saja dalam sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jadi kalau temanya tema peringatan, karena kitab Wahyu isinya ya didikan, peringatan, anjuran seperti itu. Nah, yang pertama, yang pasti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan itu tak seorang pun tahu. Tuhan memastikan hanya Bapa, Anak pun tidak tahu. Artinya sebenarnya ini merupakan misteri ilahi. Itu. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat misi yang mengajar saya tentang penggembalaan.
apa yang dia katakan itu akhir-akhir ini saya melihat kebenaran itu. Pertama, bagaimana nanti kebohongan itu kalau diungkap. Dan ternyata sekarang sudah diungkap. Itu. Di wilayah sana, kebohongan-kebohongan yang diajarkan diungkap. Sehingga saat ini gelombang berita Injil sudah kembali ke Timur Tengah. Yaman, Yordania, Mesir, Arab. Para pemimpin-pemimpin itu dijamah oleh Tuhan. Nah, kalau berita Injil ini sudah kembali ke Timur Tengah, dari Timur Tengah melanda ke Timur, lalu dunia bulat, akhirnya kembali ke sana. Ini artinya istilah sampai ke ujung bumi sudah, haleluya. Berita Injil sudah sampai ke ujung bumi melalui pengertian ini, penjelasan ini. Dan juga kita tidak bisa menutup-nutupi melalui dunia medsos. Berita Injil sudah melanda ke seluruh ujung dunia. Artinya kesudahan kita pagi ini pasal 20 ini kapan besok sore itu. Nah, mungkin lagu besawan kurang cocok ini, lebih cocok sore ya. Nah, awan udah turun memang, tapi ini sore masa udah turun. Nah, oke, itu kemarin aja. Tapi maksud saya lebih dekat kedatangan Tuhan Yesus. Lalu sikap kita apa? Berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan kami tidak tahu. Tanda-tandanya kita bisa melihat dan kita bisa mengerti. Nah, dan setiap kali saya berdiri di mimbar hampir memperingatkan soal ini. Nah, kecuali orang yang tidur bagaimana mengingatkan orang tidur? Itu paling dia mimpi itu. Bagi yang tidur ya biarlah tidur. Saya harap mimpinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga terkejut nanti. Oke, itu. Ini yang pasti. Lalu yang kedua yang pasti, ayat 11 saya akan membacakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Jelas ini Allahnya. Dari hadapannya yang besar lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dunia akan lenyap, alam semesta ini akan lenyap. Petrus mengatakan dengan nyala api. Dan seorang misi mengatakan sebenarnya kalau dunia ini tidak ditopang oleh tangan Tuhan, dunia ini bisa loyo. Karena molekul-molekul besar dan itu atom dan itu mudah terbakar. Kalau itu loyo tanpa konstruksi yang benar, itu akan hangus. Jadi bumi ini sebenarnya mudah hangus kalau tidak ditopang oleh tangan Allah, karena terdiri dari molekul-molekul yang besar, banyak, dan itu bergerak dan akhirnya bisa hangus, hilang, lenyap. Memang diciptakan demikian. Jadi sangat mudah sehingga Yohanes melihat dari tahta itu, bumi tidak ada. Gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita memastikan mulai melalui firman Tuhan ini bahwa dunia akan hilang. Dunia ini harus, memang pasal 21 nanti ada langit baru bumi baru.
Tapi hanya orang yang tercatat dalam kitab kehidupan yang bisa di sana. Yang lainnya di lautan api yang menyala-nyala. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah cukup mengerti bahwa dunia ini bakal sirna dengan nyanyian itu, tetapi hidupnya tidak berjaga-jaga, tidak menunjukkan kesiapan secara rohani bahwa Tuhan akan datang, tidak ada gairah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menasihatkan sebagai hamba Tuhan, karena dunia akan sirna. Yang pertama, nasihat saya sebagai hamba Tuhan ini, jangan hanyut cara hidup dunia. Kemarin sudah saya menjelaskan, kita ini harus berani beda. Jangan hanyut dengan cara hidup dunia, karena kita bisa terseret dan akhirnya kita sangat dilenyapkan dengan dunia ini. Jangan hanyut dengan cara hidup di dunia. Anak Tuhan harus berani tampil beda. Anak Tuhan harus menyatakan bahwa saya ini anak raja, anak raja, segala raja. Dan apapun orang mengatakan itu, tetap Bapakku, kaulah yang kau kasihi. Kata orang itu. Yang pertama, jangan hanyut cara hidup di dunia. Yang kedua, jangan menyimpan harta di dunia. Tuhan Yesus katakan, jangan kau menyimpan harta di dunia, kalau kamu menyimpan harta di surga. Ingat, dunia ini harus menjadi sarana bagi kita untuk meraih perkara-perkara yang bersifat abadi, yang bersifat kekal. Makin Tuhan mempercayakan banyak dunia ini, makin Tuhan memberikan kesempatan banyak untuk meraih perkara-perkara yang bersifat kekal. Jangan menumpuk di dunia ini untuk diri Anda sendiri. Nanti akan binasa bersama-sama dunia. Saya mengatakan akan binasa bersama-sama dengan dunia. Apakah salah kita bekerja mencari dunia? Tidak salah. Tetapi ingat, gunakan sarana ini untuk meraih kekekalan. Karena yang kau cari dunia ini tidak kekal. Carilah kekekalan. Ada pemuda di sini yang bekerja di Bojonegoro. Dia mencari uang, bosnya mencari uang, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk pelayanan, untuk yayasan, untuk menopang kehidupan hamba Tuhan, untuk memuliakan anak hamba Tuhan itu. Semuanya untuk meraih yang Bapak. Itu. Dan saudara yang dikasih, kepercayaan Tuhan jangan kau sia-siakan. Kalau Anda diberi kepercayaan, banyak materi, gunakan untuk meraih lebih banyak perkara-perkara kekal. Itu menyimpan harta di surga. Kan kita tidak tahu kapan dunia ini lenyap. Itu. Tapi para ilmuwan tidak tahu sebenarnya. Nek perang dunia kaping 3 pasti dunia ini akan hancur. Prabowo sendiri mengatakan kalau senjata pamungkas ini semuanya dibuka, dunia ini sudah lunas. Gitu. Ya kalau Prabowo sadar karena nenek moyangnya dia orang Kristen aslinya, sedikit-sedikit tahu tentang itu, sehingga dia mengatakan, nah di sana tetangga kita punya senjata pamungkas semuanya. Gitu. Kalau itu dibuka semuanya, dunianya sudah. Jadi banyak hal untuk menghancurkan dunia ini dari segi ilmu pengetahuan itu.
Yang ketiga tadi, jangan menyimpan harta di dunia ini saja, tetapi menyimpan harta di surga. Kita mencari dunia untuk meraih perkara-perkara kekal, untuk melengkapi kebutuhan hidup di dunia ini. Itu. Yang ketiga, ini saya harus tegas. Jangan mengorbankan sesuatu yang bersifat kekal untuk meraih dunia. Saya ulangi, jangan mengorbankan sesuatu yang bersifat kekal untuk meraih dunia. Itu satu kebutuhan. Anda gereja ada kemungkinan kehilangan dunia, ada kemungkinan merugi, tidak mendapat apa-apa, tetapi Anda mendapatkan perkara-perkara yang bersifat kekal. Lebih baik mengorbankan perkara-perkara yang bersifat jasmani yang tidak kekal untuk perkara-perkara yang kekal. Saya sebagai Tuhan harus tegas di sini. Jangan mudah Anda mengorbankan perkara-perkara kekal hanya karena perkara-perkara yang tidak kekal. Dalam persekutuan kita tidak dapat apa-apa. Paling-paling itu wedang nek gue mau gitu gaya nih semua gue nanggone orang percaya itu sih gue wedang. Itu mobil wedang itu paling. Tetapi di sana mendapatkan kekal. Itu kalau nek sampai lembur, nah pekerja, nah pasti mendapatkan perkara-perkara yang bersifat jasmani. Pesan langit dan bumi akan banyak. Pesan yang pertama, jangan hanya dengan cara hidup dunia. Yang kedua, jangan menyimpan harta di dunia ini karena akan lenyap. Jangan mengorbankan yang bersifat kekal hanya meraih dunia. Tuhan pasti datang yang kedua kali. Kapan? Kita tidak. Karena ini misteri Allah. Dunia dan isinya akan lenyap. Karena Tuhan merencanakan langit baru, bumi baru yang sangat menggairahkan. Pasal 21 dan 22 nanti. Kiranya firman Tuhan ini Anda menjadi pelaku-pelakunya. Anda dan saya menjadi pelaku-pelakunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk peringatan firman. Engkau berkali-kali mengingatkan bahwa Engkau akan datang kembali. Engkau berkali-kali mengingatkan bahwa dunia ini akan sirna. Karena Engkau mempunyai rencana untuk menciptakan langit baru dan dunia baru. Biarlah dengan pengertian ini kami bisa memaknai sesuai dengan nasihat firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur doa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kembali untuk ibadah menikah. Semoga kita temu kelimpahan Tuhan. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk himpunan ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk karya di dalam hidup kami. Terus Engkau akan menyempurnakan kami sehingga kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Engkau juga akan memakai sisa hidup kami karena Engkau punya rencana waktu Engkau menciptakan kami, dan Engkau akan memakai kami
sebagai alat untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik. Kau akan memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kehendak-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan, terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati kau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi